Silakan Ananda tampil ke atas bebas. Tepuk tangan untuk Ananda Poppy. Allahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bertemu dan saling sapa di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam, marilah tak dosa-dosanya kita sampaikan kepada Nabi kekasih Allah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat, kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, serta jamaah sekalian, apakah segenap jamaah di sini sering membaca Al-Quran? Ya. Sungguh? Tidak bohong? Alhamdulillah, ternyata semua kasih cinta Al-Quran ya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah kitab yang berisikan firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi semesta alam. Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 6 isi Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, petunjuk akidah. Dalam hidup, akidah adalah nomor 1 dan kita wajib menomorsatukan Allah. Dalilnya tertuang dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayo, sudah hafal apa belum ya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Inilah petunjuk tentang akidah, bahwa Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah. Jadi kita wajib bergantung hanya kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, adapun isi Al-Quran yang kedua ialah persoalan ibadah dan muamalah. Kemana dan kepada siapa kita beribadah? Jawabannya ada di surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Artinya, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Kita menyembah hanya kepada Allah. Kita bersujud untuk Allah. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tapi jangan jadi peminta-minta ya jamaah. Kita harus bermusyawarah dan berikhtiar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun isi pokok Al-Quran yang berikutnya adalah akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Semua perilaku kita dalam hidup telah Allah
Luqman, kisah Dzulqarnain, hingga kisahnya Abu Lahab. Jika kita baca dan kita pelajari secara mendalam, maka akan semakin sadarlah kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna dan isinya ialah ilmu yang tidak terbatas. Sedangkan ilmu manusia sungguh terbatas. Apalagi kita diajak berpikir sebentar aja, kepala sudah pening rasanya. Jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita di dunia dan mencari tambahan bekal untuk menghadapi ngerinya pengadilan di akhirat. Semangat selalu ya jamaah. Takbir, Allahu Akbar. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf atas segenap khilaf dan salah. Saya akhiri dengan pantun. Bulan puasa aku lari pagi bersama teman. Sepulangnya bajuku basah oleh keringat. Al-Quran adalah sebaik-baiknya pedoman. Pelajari dan amalkan untuk bekal di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Poppy atau dia dari Desa Kalang. Ya, dengan lantang dengan nomor urut 5 Ananda Pursari. Bundanya rasanya kena nanti grogi. Ya, nomor 6 langsung menempati posisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya terus menerus, siang dan malam tanpa terputus, yang maha hidup, yang hidup abadi dan yang maha memelihara semua makhluk. Tidak ada ucapan syukur yang keluar dari hamba ini kecuali ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita bersolawat, kita haturkan kepada Nabi pembawa rahmat, Nabi Muhammad, Nabi seluruh umat. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Azrita Indraningsih dari TPA Masih Purwoyati, Desa Campur Sari. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tema pembahasan pahala puasa. Puasa adalah ibadah yang dilakukan seorang muslim untuk menahan hawa nafsu lapar, dahaga, dan segala membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain menjaga diri dari hal yang bisa membatalkan puasa, kita juga harus menjaga diri dari perbuatan buruk, sebab perbuatan buruk bisa jadi tidak membatalkan puasa. Untuk menghilangkan puasa Ramadan kita. Lalu apa saja bisa membatalkan puasa seseorang? Ada 3 jenis puasa seseorang tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan di antaranya. Pertama, orang yang puasa tapi tetap melakukan perbuatan buruk, dan dimaksud antara lain membunuh orang lain, mengadu domba, dan berbohong. Mereka yang melakukan hal tersebut saat puasa Ramadan tidak mendapatkan pahala, justru mengandung dosa dari perbuatannya. Kedua, orang yang puasa tapi riya atau ingin dipuji orang lain. Mereka ini beribadah tapi dengan ibadahnya merasa dirinya lebih baik daripada orang lain.
Hal ini juga bisa menghilangkan pahala puasa. Balasan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas puasa yang dikerjakannya. Berhati-hati, benar hati ini di bulan Ramadan ini baik milik Allah. Maka selamatlah kehidupan dan akhirat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubsiru sadaqatul imani wal azatal ladzina yunfiquna lahum ria'un nasi wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Hal ketiga yang bisa menghilangkan balasan atau menambahnya. Yang kedua, apa cara dengan curi yang kami kurangi dan kemudian hadiah yang diberikan Allah, itulah bahan yang bisa membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa Ramadan maupun sunnah seseorang. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian kita jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan perkataan yang tidak benar, saya bisa unsur makalah dan disampaikan jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Beni Arsilinda MPK Princess yang pada kesempatan tahun ini kita berlokasi di Pasar Kawasan Pedesaan Selo Asri, Desa Campur Sari, Kecamatan Sidoarjo. Baik, langsung saja kita panggil peserta dengan nomor putra dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Khatimul Anbiya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah uraian hikmah yang berjudul Keutamaan Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Muslim yang melakukan ibadah di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Oleh karenanya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah sangat dianjurkan. Salah satunya adalah bertadarus Al-Quran. Contoh keutamaan tadarus Al-Quran yaitu 1. Pahala yang berlipat ganda. Seperti Rasulullah SAW bersabda seperti dengan membaca 1 huruf Al-Quran maka Allah akan melipat gandakan dengan 10 kebaikan. Maka tentunya jika kita bertadarus Al-Quran secara rutin di bulan Ramadan maka kita akan mendapat banyak pahala. 2. Menjalin silaturahmi. Manfaat lainnya yang bisa kita rasakan adalah menjalin silaturahmi yang mungkin terputus atas kesibukan masing-masing. Dengan tadarus Al-Quran di masjid atau di musola,
kita dapat menjalin silaturahmi dengan sesama muslim lainnya. 3. Menghindari ghibah. Dengan meniatkan diri tadarus Al-Quran di masjid atau di musola, kita dapat terhindar dari ghibah atau perbuatan merugi lainnya. 4. Penolong di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Dengan tadarus Al-Quran secara rutin, kita bisa dapat jaminan penolong di hari akhir. 5. Mendapat ketenangan diri. Membaca Al-Quran dapat menjadi penenang bagi pembacanya dan pendengarnya, menenangkan hati dan pikiran, serta cinta kepada Allah menjadi lebih kuat. 6. Terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, maka Allah akan menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Seperti arti hadis berikut yang berbunyi, hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Demikian uraian hikmah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau kesalahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ungdur ma qala wa la tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Fastabiqul khairat albiru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Lawu 2023 ini April 2023. Yang mana besok perlombanya sejak hari Rabu yang lalu. Baik, Leticia dari Sito Kerto, kepada Anda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa memakai topi. Sebelum saya memulai pidato ini, perkenalkan diri saya ini. Perkenalkan, nama saya Leticia Saluk Alicia dari Sidoarjo. Bersedekah. Sebelum memulai pidato pada sore hari ini, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu yang telah menjadikan Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu teman-teman, pasti sudah memahami arti dari sedekah. Bersedekah tidak hanya sebagai alat untuk memberi, namun bersedekah juga dapat berupa bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baik dari segi materi maupun non-materi. Islam selalu mengajarkan kita untuk selalu bersedekah dengan setiap kondisi. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang selalu melakukan sedekah hingga beliau makanan untuk keesokan harinya. Sedekah memiliki berbagai. Ketiga, pahala orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah. Persiapan bagi takjil. Dalam hal ini, ketika umat Islam bersedekah dengan tangan kanan dan
Persiapan bagi takjil di pertigaan selatan Kecamatan Sidorejo, meluncur dari rest area kilometer 2 Pasar Wisata Selo Asri Desa Campur Sari menuju pertigaan Kecamatan Sidorejo bersama driver Pak Sekcam Mas Ari. Persiapan pembagian takjil. Bagi takjil. Dalam rangkaian gebyar lereng Lawu Kecamatan Sidorejo. Ini hari ini kita mengambil lokasi di pertigaan depan kantor Kecamatan Sidorejo.